Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raihat dari tim IoT Bisa AI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah tutorial yaitu memasukkan dan membaca data pada EEPROM Node MCU V3 atau ESP826. Mari kita lanjut ke tutorialnya. Pertama, apa itu EEPROM? EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory adalah sebuah memori semikonduktor yang bersifat non-volatile. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan di sini. EEPROM biasanya berukuran kecil. Nah, jadi tidak seperti penyimpanan seperti hard disk. Itu kan hard disk bisa berukuran sampai 1 terabyte, 2 terabyte, 3 terabyte seperti itu. Nah, EEPROM ini hanya memiliki ukuran yang kecil. Biasanya hanya memiliki ukuran yang kecil seperti 1 MB, 4 MB seperti itu. Kemudian tadi disebutkan EEPROM itu bersifat non-volatile. Karena bersifat non-volatile, EEPROM tidak kehilangan data ketika tidak diberikan daya. Jadi, ketika EEPROM tidak memiliki daya atau dalam keadaan mati, maka data yang telah disimpan tidak hilang. Jadi misalkan sebuah perangkat menggunakan EEPROM untuk menyimpan datanya. Ketika perangkat ini dimatikan atau dicabut sumber dayanya, maka data yang telah disimpan ke dalam EEPROM itu tidak hilang, tetap berada di situ. Berbeda dengan memori RAM. Ketika perangkat yang menggunakan RAM dimatikan, maka semua data yang berada pada RAM maka akan hilang. EEPROM ini lebih mirip seperti solid state drive, SSD atau hard disk pada umumnya. Hard disk atau SSD tidak akan kehilangan datanya ketika perangkat yang digunakan dimatikan atau dicabut sumber dayanya seperti itu. Pada Node MCU V3 memiliki flash memory sebesar 4 MB. Akan tetapi setiap instansi EEPROM hanya memiliki size maksimal sebesar 4 KB. Ini akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi ketika kita akan mengakses EEPROM, itu kita harus mendefinisikan berapa besar EEPROM yang akan kita akses. Nah, maksimal besaran itu adalah 4 KB atau 4096 byte. Kemudian hanya dapat menulis data kecil saja ke dalam EEPROM. Data kecil seperti apa sih yang bisa dimasukkan ke dalam EEPROM? Data kecil. Misalkan kita membuat sebuah variabel yang berisi misalkan sebuah angka. Nah, angka itu dapat kita simpan ke dalam EEPROM atau kita mempunyai string yang berisi nama kalian misalkan. Misalkan nama saya Raihan. Saya masukkan ke dalam sebuah variabel nama misalkan. Kemudian kita ingin menyimpan variabel tersebut ke dalam EEPROM. Nah, itu bisa karena data itu merupakan teks berukuran kecil. Tapi ketika datanya sudah seperti gambar, sudah seperti video, atau dokumen yang berukuran besar tidak dapat disimpan ke dalam EEPROM karena EEPROM hanya berukuran kecil atau tidak efisien untuk disimpan ke dalam EEPROM seperti itu. Jadi hanya data-data kecil saja yang disimpan ke dalam EEPROM. Nah, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan tutorial menyimpan dan mengakses data EEPROM? Pertama, pada perangkat keras kita menggunakan Node MCU V3 itu sendiri. Di sini saya menggunakan yang Lolin. Kemudian perangkat untuk membuat program atau kode seperti laptop atau komputer atau bisa menggunakan perangkat lainnya yang mendukung hal itu. Kemudian untuk bagian software kita membutuhkan Arduino IDE untuk membuat kode seperti itu. Percobaan EEPROM. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan EEPROM. Kita akan melakukan percobaan yaitu menghidupkan dan mematikan relay melalui serial monitor dan menyimpan status relay terakhir apakah sedang menyala atau mati ke dalam EEPROM untuk kemudian diakses kembali. Akan saya jelaskan. Jadi kita akan membuat sebuah program untuk menghidupkan dan mematikan relay melalui serial monitor. Contoh, ketika kita memberikan perintah ke serial monitor, perintah seperti hidup, on, nyalakan, maka relay akan menyala. Dan ketika kita memberikan perintah seperti off, matikan, maka relay akan mati. Kemudian, status relay terakhir, menyala atau mati, keadaan relay terakhir, on atau off, itu akan disimpan ke dalam EEPROM untuk nanti diakses kembali sehingga relay tidak berubah statusnya sedang menyala otomatis ketika ESP8266 ini di restart seperti itu, dinyalakan kembali seperti itu. Ada dua program yang akan kita buat. Pertama, mengatur relay melalui serial monitor.
kita beri nama programnya relay serial. Nah, pada program pertama ini kita tidak menggunakan EEPROM sama sekali. Kita akan mengatur relay melalui serial monitor, kemudian kita mencoba merestart ESP-nya, menyalakan kembali ESP-nya, mematikan kemudian menyalakan kembali, dan melihat apakah relaynya masih seperti kondisi sebelumnya. Misalkan sebelum di restart relaynya sedang menyala. Setelah di restart, apakah relaynya tetap menyala atau berubah menjadi mati? Seperti itu pada program pertama. Kemudian pada program kedua, menulis data status relay ke dalam EEPROM dan membaca data status relay dari EEPROM. Kita beri nama relay serial EEPROM. Nah, barulah pada program kedua, kita menguji menggunakan EEPROM untuk menyimpan status relay apakah sedang hidup atau mati. Kemudian ada catatan, relay dapat digantikan dengan komponen lain seperti LED atau menggunakan LED yang terdapat pada Node MCU V3. LED yang dimaksud ini adalah LED built-in pada Node MCU V3 seperti itu. Jadi ketika kalian tidak memiliki relay untuk melakukan percobaan ini, maka kalian bisa menggunakan LED seperti itu. Oke, langsung masuk ke tahap pemrograman. Tahap pertama yaitu persiapan. Nah, tahap persiapan ini dilakukan ketika kalian belum pernah menggunakan ESP8266 atau kalian pertama kali menggunakan ESP8266 pada Arduino IDE kalian. Baik, pertama buka Arduino IDE kalian. Kita buka Arduino IDE-nya. Sudah terbuka. Kemudian pilih file. Kita pilih file. Kemudian pilih preferences. Sampai muncul jendela baru, yaitu jendela preferences. Kemudian kita pilih additional board manager URL. Kita klik yang ini. Kita klik tombol ini. Sampai terbuka jendela baru lagi. Kemudian kita masukkan link ini. Link ini kita masukkan ke sini. Nah, pada Arduino IDE saya sudah memasukkannya. Kemudian setelah kalian memasukkannya, kalian klik OK, kemudian OK kembali sampai jendelanya tertutup. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan instalasi board ESP8266-nya. Pilih Tools, kemudian pilih Board Manager, sampai terbuka jendela baru, yaitu jendela Board Manager, seperti itu. Kemudian kita cari ESP8266, klik Enter. Nah, akan muncul seperti ini. Akan muncul ESP8266. Kemudian pada Arduino IDE saya sudah diinstal. Jika belum, klik install di sini. Pilih saja versi yang terbaru seperti itu. Kemudian tunggu proses instalasi selesai. Dan klik close setelah proses instalasi selesai. Seperti itu langkah-langkahnya. Kemudian kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke pemrograman tahap kedua, yaitu relay serial. Tadi berfungsi untuk menyalakan dan mematikan relay melalui serial monitor. Ketika menerima perintah on, maka relay akan menyala. Ketika menerima perintah off pada serial monitor, maka relay akan mati. Kemudian menampilkan perintah yang diberikan pada serial monitor. Langsung saja kita masuk ke pemrogramannya. Baik, saya akan menjelaskan apa yang terdapat pada kode di sini. Pertama, pada line pertama, kita mendefinisikan pin relay kita pada ESP8266. Di sini saya GPIO2 atau pada pin D4. Kemudian membuat dua variabel relay on dan relay off yang berfungsi untuk menyimpan low dan high untuk mematikan dan menyalakan relay. Kemudian, pada void setup, ada serial begin untuk memulai serial pada baud rate 9600. Kemudian pada line 8 kita mengubah pin relay tadi menjadi output menggunakan pin mode. Kemudian kita masukkan pin relaynya, kemudian output. Kemudian masuk ke void loop. Nah, pada line 13 sampai 15 ini terdapat sebuah pengulangan while loop. Fungsi pengulangan ini adalah untuk menunggu sampai ada data yang masuk ke dalam serial monitor. Jadi ketika tidak ada data yang masuk ke dalam serial monitor, ketika tidak ada perintah yang masuk ke dalam serial monitor, maka akan tetap di pengulangan ini. Kemudian pada line 17
kita membuat sebuah variabel string bernama strdata yang berfungsi untuk menyimpan perintah yang dimasukkan ke dalam serial monitor. Contoh, ketika kita memasukkan perintah test misalkan, atau on, kita memasukkan perintah on ke dalam serial monitor, maka perintah on itu akan disimpan pada variabel strdata seperti itu. Kemudian, pada line 19-33, ini ada sebuah kondisi menggunakan if, else, if, dan juga else. Kondisi ini pertama, jika strdata sama dengan on, maka kita akan menyalakan relay menggunakan digital write, kemudian pin relay-nya, kemudian relay on. Setelah itu, menampilkan perintah yang telah tadi kita masukkan ke serial monitor menggunakan serial print. Kemudian ada kondisi kedua, jika strdata sama dengan off, maka kita akan mematikan relay menggunakan digital write, pin relay, kemudian relay off, dan menampilkan perintah tadi ke serial monitor. Kemudian ada else yang terakhir. Nah, ketiga ini untuk ketika kita memasukkan perintah selain on dan off, maka akan diberikan peringatan. Perintah tidak diketahui, silakan masukkan perintah baru seperti itu. Kemudian kita memberikan delay sebanyak 100 milisecond terhadap program kita seperti itu. Baik, mari langsung kita upload saja ke ESP. Untuk mengupload, pertama pilih tools dulu. Kemudian boardnya ini harus menggunakan Node MCU 1.0 ESP12E modul. Bisa kalian pilih di sini. Nah, kalian pilih di sini seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah memilih portnya. Di sini saya menggunakan COM3. Ini bisa berbeda-beda sesuai pada perangkat yang kalian gunakan. Bisa berbeda-beda, tidak harus COM3, bisa COM lainnya seperti itu. Kemudian setelah pilih port, kita klik tombol yang ini. Klik tombol ini, kemudian upload. Mari kita lihat keadaan. Tunggu proses compiling selesai dan kita lihat keadaan ESP. Nah, ini ESP8266 yang saya gunakan. Nah, ketika mengupload, maka ESP akan berkedip seperti ini, kedipan kecil ini. Nah, setelah selesai, kita perhatikan ketika ESP baru nyala, maka relay ikut menyala. Nah, pada kondisi saya seperti itu. Ketika ESP baru menyala, maka relay ikut menyala seperti itu. Sekarang kita coba mengendalikan melalui serial monitor. Buka serial monitor dengan memencet tombol ini. Buka serial monitor. Kita kembali ke ESP-nya. Sekarang, karena relay menyala, kita akan mencoba mematikan relay. Perintah untuk mematikan relay adalah off. Kita coba masukkan off. Nah, ketika kalian perhatikan, lampu merah di sini menghilang. Yang berarti relay sedang mati. Kemudian kita coba nyalakan lagi. Kita nyalakan lagi. Nah, kembali menyala. Seperti itu mengendalikan relay melalui serial monitor. Sekarang kita coba matikan kembali. Nah, kalian ingat, posisi terakhir relay adalah mati. Sekarang kita akan mencoba menyalakan kembali atau merestart ESP kita. Restart ESP kita dengan menekan tombol RST pada ESP. Kita tekan tombol RST-nya. Nah, kalian perhatikan. Setelah di restart atau dinyalakan kembali, posisi relay menjadi nyala, padahal terakhir posisi relay adalah mati. Berarti sekarang saatnya kita lanjut ke pemrograman selanjutnya. Baik, pada tahap pemrograman selanjutnya yaitu relay serial EEPROM, kita menggunakan EEPROM di sini untuk menyimpan data status relay itu. Seperti itu, pada program ini saya akan mengajarkan bagaimana memasukkan data ke dalam EEPROM, kemudian bagaimana mengaksesnya kembali seperti itu. Fiturnya sama dengan pemrograman sebelumnya, hanya saja ada dua perbedaan, yaitu menyimpan status relay on atau off ke dalam EEPROM dan membaca status relay pada EEPROM pada saat awal dinyalakan untuk mengatur relay sesuai dengan status pada EEPROM atau status relay sebelumnya, seperti itu. Jadi langsung kita ke pemrograman saja. Oke. Pertama, pada line pertama kita memasukkan library EEPROM, yaitu dengan menggunakan include EEPROM.h. Kemudian pada line 7, nah di sini kita mendefinisikan sebuah variabel bernama EEPROM size dengan sebesar 4. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa
maksimal penggunaan EEPROM pada satu instansi adalah 4 KB. Nah, sedangkan di sini kita hanya menggunakan sebesar 4 byte. Kita hanya membutuhkan sebesar 4 byte. Seperti itu. Kemudian, pada line 8 kita membuat sebuah variabel bernama status relay yang berfungsi untuk menyimpan status relaynya. Apakah sedang keadaan hidup atau mati. Seperti itu. Kemudian, masuk ke void setup. Di sini ada line 12. Kita memulai EEPROM menggunakan EEPROM begin dan menggunakan EEPROM size tadi sebesar 4 byte. Kemudian, nah pada line 15 dan 20 ini adalah untuk membaca status pada EEPROM dan kemudian mengatur relay. Pertama, kita membaca data pada EEPROM menggunakan EEPROM.read pada memory address 0. Kemudian, hasil pembacaan dari EEPROM dimasukkan ke dalam variabel status relay tadi. Terdapat kondisi jika status relay sama dengan relay on, maka akan menyalakan relay dengan digital write pin relay on. Kemudian kondisi kedua, jika status relaynya relay off, maka akan mematikan relay dengan digital write pin relay off. Seperti itu. Kemudian, kita masuk ke void loop-nya. Sama seperti codingan sebelumnya, sama seperti program sebelumnya, hanya terdapat beberapa perbedaan yaitu ketika kita menyalakan relay dengan digital write, kita akan menyimpan statusnya itu ke dalam EEPROM menggunakan EEPROM.write. Kemudian 0 ini adalah memory address-nya dengan kondisi relay on. Kemudian ketika kita menggunakan EEPROM write ini, status relay ini belum masuk ke dalam EEPROM. Kita untuk memasukkan datanya, kita menggunakan EEPROM.commit. Sama halnya dengan mematikan relay, ketika relay dimatikan, kita menulis menggunakan EEPROM.write pada memory address 0, relay off. Kemudian untuk memasukkan data ke dalam EEPROM, menggunakan EEPROM.commit. Nah, seperti itu perbedaan program ini dengan program sebelumnya. Mari kita coba upload, langkahnya sama. Oke, lihat. ESP sedang upload program. Nah, kita lihat relay dalam keadaan mati sekarang. Relay dalam keadaan mati. Coba kita atur relay melalui serial monitor. Buka serial monitor menggunakan tombol ini. Kemudian kita kembali ke ESP-nya. Coba kita nyalakan relay menggunakan perintah on. Nah, relay menyala. Kemudian kita coba matikan lagi. Kita coba nyalakan lagi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menyalakan ulang ESP. Sama caranya seperti tadi, menekan tombol reset, RST. Kalian perhatikan, relay tetap menyala. Sekarang kita coba ketika kondisi relaynya sedang mati. Seperti itu. Kita matikan relaynya dulu, menggunakan off. Sekarang kita coba nyalakan ulang kembali. Nah, ketika ESP di restart, relay tetap off karena data status relay telah kita simpan pada EEPROM. Dan ketika ESP baru dinyalakan, ESP akan melakukan pengecekan dalam EEPROM. Oh, dalam EEPROM datanya nyala, status relaynya nyala, berarti nyalakan relay. Oh, dalam EEPROM status relaynya mati, maka matikan relay, seperti itu. Saya belum mencoba bagaimana jika apa yang terjadi ketika kita memasukkan perintah selain on dan off kita. Misalkan memasukkan perintah tes. Nah, akan muncul peringatan perintah tidak diketahui. Silakan masukkan perintah baru. Seperti itu langkah-langkah untuk memasukkan dan membaca data EEPROM pada ESP8266 pada Node MCU V3. Terima kasih, saya Rehan. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.